Oke sobat, di video ini Mimin mau lanjutin cerita setelah Xiao berhasil mendapatkan warisan leluhur suku Python Nine Serendip Crown. Dengan tugasnya selesai, Huang Chuan menghilang bersama runtuhnya gunung dan singgasana. Alam spiritual itu lenyap sepenuhnya. Kesadaran Xiaoyan pun kembali ke dunia nyata. Di hadapan altar, Cailin dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Ketika Xiaoyan terbangun, luka jiwanya akhirnya terlihat. Meski hampir kalah, ia berhasil menghapus fragmen jiwa Huang Chuan sepenuhnya. Tablet batu pun bereaksi, memunculkan simbol kemarahan ilahi musim semi kuning. Namun ketika Yao Ming mencoba menyentuhnya, ia langsung terpental oleh serangan spiritual yang mengerikan, tanda bahwa jurus ini hanya bisa diwarisi oleh mereka yang benar-benar memenuhi syarat. Xiaoyan menyimpulkan bahwa meski fragmen jiwa Huang Chuan telah lenyap, warisan Demon Sen masih terlalu kuat. Namun suatu hari nanti, saat kekuatan spiritual Yao Ming mencukupi, tablet batu itu akan kembali membuka jalannya. Yao Ming akhirnya menghela napas panjang. Dengan kekuatannya yang telah mencapai Dosyang bintang 2 lanjutan, ia menyadari bahwa dirinya masih belum memenuhi syarat untuk benar-benar mempraktikkan kemarahan ilahi musim semi kuning. Harapan di hatinya perlahan meredup. Namun, sorot matanya segera berubah saat ia menatap Xiaoyan dengan penuh semangat. Dengan tawa lepas, ia terang-terangan menanyakan apakah Xiaoyan telah memperoleh darah esensi Demon Saint Huang Chuan. Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Ia menegaskan bahwa tablet batu itu adalah milik suku Python Nine Serendip Crown, dan ia tidak berniat mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Mendengar itu, Yao Ming semakin tersentuh. Xiaoyan lalu mengeluarkan darah emas yang memancarkan energi menakutkan hingga udara di sekitarnya seakan mendidih. Ia membagi darah esensi itu menjadi 4 bagian untuk Yao Ming, Cailin, dan 2 wanita lainnya tanpa ragu sedikit pun. Bagi Cailin dan 2 Dojun bintang 9 lainnya, darah esensi ini adalah kesempatan langka yang bisa memangkas puluhan bahkan ratusan tahun kultivasi. Yao Ming pun tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dengan 1 tetes darah esensi saja, ia yakin dapat menembus Dosyang bintang 3 dalam beberapa tahun. Sementara itu, Xiaoyan diam-diam masih menyimpan 1 tetes darah esensi tambahan. Ia menyiapkannya untuk Yao Lao sebagai peluang terbaik agar gurunya itu menembus Dosyang di masa depan. Keuntungan perjalanan ini benar-benar jauh melampaui bayangannya. Setelah urusan pembagian selesai, Xiaoyan akhirnya mengungkap tujuan sebenarnya datang ke suku Python Nine Serendip Crown, perang saudara naga void kuno. Ia menjelaskan situasi Pulau Naga Timur dan ancaman dari 3 pulau naga lainnya. Yao Ming mendengarkan dengan serius, meski sedikit terkejut. Ia tidak benar-benar heran. Ia bahkan langsung menegaskan bahwa di bawah kepemimpinannya, suku Python Nine Serendip Crown tidak akan membantu 3 pulau naga, apapun imbalannya. Namun, Yao Ming juga menyadari bahwa suku Half Demon Phoenix hampir pasti akan turun tangan membantu 3 Raja Naga. Xiaoyan mengangguk tenang. Jika mereka benar-benar ikut campur, maka ia hanya punya 1 pilihan: membunuh semua ahli yang mereka kirim. Dengan jaminan bahwa suku Python Nine Serendip Crown akan menjadi sekutu terkuat naga void kuno di masa depan, Yao Ming akhirnya mengambil keputusan besar. Ia memilih berdiri di sisi Xiaoyan, siap menghadapi badai besar yang akan datang. Setelah kembali ke wilayah suku, Yao Ming mulai mempersiapkan segalanya untuk menghadapi Half Demon Phoenix. Sementara itu, Xiaoyan dan rombongannya beristirahat. Keesokan harinya, mereka kembali ke Nine Serene Spring, mata air gelap dan dingin yang mematikan bagi kebanyakan ahli. Xiaoyan membawa Cailin ke tepi mata air itu dengan statusnya sebagai Seven Colored Heaven Swallowing Python. Energi gelap dan dingin Nine Serene Spring bukan ancaman baginya. Xiaoyan menyerahkan pil Bodhisattva Agung tingkat 9, sebuah pil langka yang bisa meningkatkan peluang Cailin menembus Banxiang. Cailin menerimanya tanpa kata, memahami beratnya perhatian Xiaoyan. Sebelum memasuki mata air, Cailin mendekat dan tiba-tiba mencium Xiaoyan dengan lembut. Dalam bisikan rendah, ia mengingatkan Xiaoyan untuk berhati-hati, hidupnya adalah miliknya. Dalam sekejap, kelembutan itu menghilang. Aura dingin dan anggun Ratu Medusa kembali muncul. Tubuhnya berubah menjadi Python surga 7 warna raksasa dan langsung menyelam ke Nine Serene Spring tanpa menoleh lagi. Xiaoyan berdiri terpaku. Perasaannya bercampur aduk. Ia akhirnya menyadari bahwa meski Cailin telah menjadi istri dan ibu yang lembut, Ratu Medusa yang dingin dan bangga tidak pernah benar-benar menghilang. Ia hanya menekannya demi keluarga. Xiaoyan lalu duduk bersila di atas batu menonjol di jurang. Mulai berkultivasi, 3 teknik tertinggi Huang Chuan, Yellow Spring Finger, Yellow Spring Palm, dan Yellow Spring Divine Anger mengalir jelas di dalam jiwanya. Lengkap dengan pemahaman hidup Demon Saint Huang Chuan sendiri, ia yakin
Jurus yang ia lepaskan kelak akan jauh melampaui apapun yang bisa dicapai Yao Ming melalui tablet batu. Akhirnya, Xiaoyan mengeluarkan darah esensi Demon Saint yang tersisa. Energinya begitu sombong hingga energi alam di sekitarnya terusir. Dengan api surgawi, ia mulai menyempurnakan darah itu sebelum menyerapnya. Setelah berjam-jam, darah emas itu masuk ke tubuhnya dan kekacauan pun terjadi. Energi brutal mengamuk di dalam tubuh Xiaoyan, cukup kuat untuk menghancurkan ahli dozun tingkat tinggi, namun dengan ketenangan dan kendali sempurna. Xiaoyan perlahan menaklukkan energi liar itu, membiarkannya meresap ke setiap bagian tubuhnya. Api surgawi menjinakkan kekerasan energi tersebut hingga berubah menjadi kekuatan murni. Setengah bulan berlalu, Xiaoyan masih tenggelam dalam kultivasinya. Energi murni yang menakutkan mengelilingi tubuhnya seperti kabut padat, hampir menyerupai cairan. Dari kejauhan, dokter peri kecil hanya bisa menghela napas pelan, menyadari bahwa setiap kali Xiaoyan berkultivasi, dunia di sekitarnya selalu ikut berguncang. Latihan Xiaoyan memasuki fase yang benar-benar menentukan. Dokter peri kecil dan Qinglin bisa merasakan dengan jelas bahwa aura di sekitar tubuhnya telah berubah menjadi lebih padat, lebih berat, seolah seluruh energi alam di jurang itu berputar mengelilinginya. Mereka berdua hanya bisa menunggu dalam diam, bahkan menahan suara napas agar tidak mengganggu proses kritis yang sedang berlangsung. Di dasar jurang, 9 musim semi yang tenang telah kembali hening. Cailin belum menunjukkan tanda-tanda keluar, namun keduanya tahu, dengan tubuh Seven Colored Heart Swallowing Python, tempat itu justru menjadi ladang sempurna bagi pelatihannya. Waktu berlalu perlahan. 2 hari kemudian, saat cahaya pagi ketiga menyelimuti jurang, perubahan mendadak terjadi. Awan energi yang mengelilingi Xiaoyan tiba-tiba bergejolak hebat. Energi alam di sekitarnya tersedot liar, membentuk badai energi raksasa di udara. Dengan pusat tepat di atas kepala Xiaoyan, fenomena ini membuat dokter peri kecil dan Qinglin terkejut. Mereka tahu, momen terobosan telah tiba. Mata Xiaoyan terbuka, 2 sinar cahaya energi menembus udara. Lalu ia mengangkat kepala dan menyedot badai energi itu tanpa ragu. Energi dalam jumlah mengerikan mengalir masuk ke tubuhnya, membuat tebing dan batuan di sekitar jurang retak dan runtuh. Suara gemuruh menggema, menarik perhatian para ahli suku Python Nine Serene Deep Ground. Meski tak seorang pun berani mendekat karena perintah ketat Yao Ming. Yao Ming sendiri segera muncul bersama beberapa tetua. Melihat pemandangan itu, keterkejutan jelas terpancar di wajah mereka. Namun Yao Ming menggeleng pelan. Ia tahu betul betapa sulitnya menaikkan 1 tingkat kecil di kelas Doshang. Meski darah esensi Demon Saint Huang Chuan sangat kuat, Xiaoyan tidak mungkin langsung melompat ke bintang 2 penuh. Namun asa bisa mencapai tahap lanjutan dari bintang 1 saja sudah merupakan pencapaian yang nyaris tak masuk akal. Ketika badai energi terakhir tersedot habis, suasana kembali sunyi. Xiaoyan menghembuskan napas panjang. Energi murni yang keluar dari tubuhnya bahkan mengkristalkan batuan di sekitarnya. Ia bangkit, tubuhnya diselimuti pakaian yang terbentuk dari doki, dan merasakan kekuatan barunya dengan kepuasan yang tenang. Setetes darah esensi Demon Saint hampir mendorongnya menembus ke bintang 2 Doshang. Jika bukan karena kehati-hatian, lonjakan itu mungkin akan lebih brutal. Namun pandangannya segera tertuju ke 9 musim semi yang tenang. Di sana, Cailin masih tenggelam dalam pelatihan, menyerap energi gelap dan dingin yang berkumpul selama bertahun-tahun. Xiaoyan tahu, saat ia keluar nanti, kekuatannya pasti akan membuat semua orang terkejut. Pembicaraan kemudian beralih ke kabar buruk. Yao Ming menyampaikan bahwa suku Half Demon Phoenix akhirnya bergerak. Mereka telah mengirim para ahli ke alam kosong untuk membantu 3 pulau naga besar. Yang lebih mengkhawatirkan, kali ini mereka tidak main-main. 3 tetua agung ikut turun tangan Feng Huang, Kun Huang, dan Ying Huang, 3 Doshang dengan kekuatan mengerikan. Bahkan mampu menghadapi Doshang bintang 3 jika bersatu. Mendengar itu, ekspresi Xiaoyan hanya sedikit berubah. Di dalam dadanya, api tekad justru semakin membara. Jika mereka dibiarkan lewat, Pulau Naga Timur milik Xian tidak akan punya harapan. Pertempuran ini tidak bisa dihindari. Ketika Yao Ming menyebutkan bahwa ketiganya akan bergerak dalam 3 hari, Xiaoyan langsung mengambil keputusan. Ia menatap Yao Ming dan dengan suara tenang namun syarat niat membunuh, menanyakan apakah ia berani melumpuhkan suku Half Demon Phoenix secara langsung. Yao Ming terdiam sejenak, lalu tertawa dan mengangguk. Ia telah memilih jalannya, berbeda dengan Yao Xiaotin. Ia memilih Pulau Naga Timur. Keputusan pun dibuat. Besok mereka akan berangkat menuju alam kosong. 3 hari kemudian,
para tetua agung Half Demon Phoenix akan disergap dan dibunuh sebelum sempat mencampuri perang naga. Aura pembunuh menyebar dari tubuh Xiaoyan. Dingin dan tegas, pertempuran besar berikutnya telah ditetapkan.